No one else does. Do I like that? It's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Andriani dengan nomor NIM 1908102013. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang makna, kedudukan, dan hubungan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar pada mata pelajaran Bahasa Arab MTS. Yang kedua, saya akan menguraikan tentang aspek-aspek materi pelajaran Bahasa Arab MTS yang terdapat pada rumusan KD3 dan KD4 pada tema Al-Marafiqul Madrosiyah. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kompetensi yang diharapkan dapat dikuasai oleh siswa setelah mempelajari pasangan KD pada tema Al-Marafiqul Madrosiyah. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Makna dari kompetensi inti. Pengertian kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Nah, standar kompetensi lulusan tersebut meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan juga pencapaian soft skills. Nah, kompetensi ini merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Nah, di dalam mempermudah operasionalnya, kompetensi inti pada ranah sikap dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sikap spiritual dan yang kedua yaitu sikap sosial. Nah, sikap spiritual terkait dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa, sedangkan sikap sosial terkait dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan juga bertanggung jawab. Nah, pemilahan pada ranah sikap ini menjadi hal penting yang membedakan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dengan demikian, kompetensi mencakup 4 dimensi yang mencerminkan 1. Sikap spiritual, 2. Sikap sosial, 3. Pengetahuan, dan 4. Keterampilan. Nah, kompetensi inti 1 atau KI1 untuk kompetensi inti sikap spiritual, kompetensi inti 2 atau KI2 untuk kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti 3 atau KI3 untuk kompetensi inti sikap pengetahuan, dan kompetensi inti 4 atau KI4 untuk kompetensi inti sikap keterampilan. Nah, keempat dimensi tersebut dirancang sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran, atau program dalam mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, kompetensi yang berkaitan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung atau indirect teaching, yaitu pada saat peserta didik belajar tentang pengetahuan dan penerapan atau pengetahuan keterampilan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada makna kompetensi dasar. Kompetensi dasar atau biasa disingkat KD adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Nah, pengertian kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Nah, jadi kompetensi dasar itu berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu mata pelajaran. Nah, di dalam setiap rumusan kompetensi dasar terdapat unsur kemampuan berpikir yang dinyatakan dalam kata kerja dan juga materi. Nah, kompetensi dasar atau KD itu dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Nah, rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dari peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Nah, kompetensi dasar dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan pengelompokan pada kompetensi inti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kelompok 1, yaitu kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI1. Kemudian yang kelompok 2 yaitu kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI2 atau kompetensi inti 2. Kemudian kelompok 3 yaitu kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI3
Kemudian kelompok 4 yaitu kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI 4. Nah, yang berikutnya yaitu ada kedudukan kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi atau SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi inti itu tidak diajarkan, melainkan terintegrasi secara tidak langsung dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, kompetensi inti mengacu pada standar kelulusan atau SKL, sedangkan kompetensi dasar itu mengacu pada kompetensi inti. Kemudian yang ketiga, kompetensi inti sebagai dasar penyusunan kompetensi dasar. Kemudian yang keempat, kompetensi inti tidak terikat pada suatu mata pelajaran, namun kompetensi dasar terikat pada mata pelajaran. Nah, kompetensi dasar merupakan penjabaran kompetensi inti yang cakupan materinya itu lebih sempit jika dibandingkan dengan kompetensi inti. Nah, kompetensi dasar diturunkan menjadi indikator. Dari indikator kemudian digunakan untuk menyusun tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu hubungan antara kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Kompetensi inti dan kompetensi dasar merupakan komponen standar isi untuk jenjang pendidikan dasar dan juga menengah. Nah, kompetensi inti atau KI dan juga kompetensi dasar atau KD secara khusus itu diatur dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang pemetaan KI dan juga KD. Jadi, hubungan keduanya ini saling berkesinambungan, di mana kompetensi dasar itu dibuat karena adanya kompetensi inti, dan kompetensi inti itu sebagai acuan, sedangkan kompetensi dasar sebagai alat atau kontennya. Nah, ketika tidak ada kompetensi inti, maka tidak akan ada juga kompetensi dasar, sedangkan keduanya itu berkedudukan sama-sama untuk dapat terlaksananya pembelajaran yang baik sesuai dengan kurikulum 2013. Jadi, hubungan antara keduanya itu sangatlah berkesinambungan dan juga berguna dapat menjalankan pembelajaran yang baik sesuai dengan kondisi dan keadaan siswa di suatu satuan sekolah. Pembahasan yang selanjutnya itu saya akan menguraikan tentang aspek-aspek materi pelajaran Bahasa Arab MTS yang terdapat pada rumusan KD 3 dan juga KD 4 pada tema Al-Marafiqul Madrasiyah. Nah, aspek pengetahuan atau KD 3 yaitu yang pertama, memahami fungsi sosial, struktur tema, dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan juga makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema Al-Marafiqul Madrasiyah yang melibatkan tindak tutur menunjuk fasilitas umum yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan susunan gramatikal, mubtada, isyarah, khobar, naat, atau dhorof makan. Nah, kemudian yang kedua yaitu menerapkan kaidah tentang bentuk makna dan fungsi gramatikal mubtada atau isyarah dengan khobar dengan teks sederhana yang berkaitan dengan tema Al-Marafiqul Madrasiyah. Nah, KD 4 atau aspek keterampilan yang pertama yaitu mendemonstrasikan tindak tutur menunjukkan fasilitas umum yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan susunan gramatikal mubtada atau isyarah ditambah khobar, naat, dan juga dhorof makan baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang kedua, menyusun teks sederhana yang berkaitan dengan Al-Marafiqul Madrasiyah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan juga fungsi dari susunan gramatikal mubtada atau isyarah ditambah khobar, naat, atau dhorof makan. Nah, setelah kita mempelajari tema Al-Marafiqul Madrasiyah, siswa diharapkan bisa memahami fungsi sosial, fungsi struktur teks, dan juga unsur kebahasaan baik itu bunyi, kata, dan juga makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema Al-Marafiqul Madrasiyah yang melibatkan tindak tutur menunjuk fasilitas umum yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan susunan gramatikal mubtada dan khobarnya. Kemudian juga diharapkan siswa itu menerapkan kaidah tentang bentuk, makna, dan fungsi gramatikal tentang mubtada dan khobar dalam teks sederhana yang berkaitan dengan tema Al-Marafiqul Madrasiyah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No one else does. Do I like that? It's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I